Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mencoba untuk mereview ini Akaso V50X. Di video sebelumnya saya juga sudah bikin video unboxingnya ya. Di situ dapat apa aja, mountingnya apa aja, di situ ada. Dan sekarang kita coba untuk mereview hasil dari kamera ini di semua resolusi dan juga fitur-fitur apa aja. Oke, kita hidupkan dulu. Nah, tampilan awalnya dia di menu utamanya itu ada ini. Untuk video dia ada normal itu perekaman normal ya, sama kayak ngerekam HP. Dan untuk yang loop record dia sama kayak rekaman biasa, tapi kalau memorinya penuh nanti dia akan menimpa file yang paling lama. Kita lihat ya. Nah, di sini resolusinya ada semua. Untuk 4K 27K 1080, image stabilization-nya bisa kita open. Nah, ini untuk loop recording time-nya dia ada 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Maksudnya itu setiap 1 menit dia akan bikin file video baru ya. Nah, nanti kalau videonya memorinya sudah penuh, sudah misal 3 jam, nanti dia akan menimpa file yang pertama tadi, yang pertama kita rekam. Jadi video pertamanya terhapus dan tergantikan oleh file video baru. Oke, di sini ada juga time lapse. Nah, time lapse itu apa ya? Dia sama kayak dipercepat. Saya ada sih contoh videonya, nanti saya akan masukin di sini ya. Nanti juga bersama dengan yang normal. Video timelapse akan saya kasih contohnya. Dan slow motion ini ya kalian pasti udah tahu lah ya, gerak lambat. Nah, kalau fast motion dia dipercepat. Apa bedanya dengan timelapse? Kalau timelapse itu untuk mungkin video panjang kali ya. Fast motion itu ada ini. Nah, ini 2 kali, 4 kali, 6 kali. Kalau yang time lapse dia itu interval. Nah, time lapse interval 1 detik, 3 detik, 5 detik. Maksudnya itu apa? Jadi kalau kita misalkan merekam dengan video time lapse 1 menit waktu normal dengan pengaturan 1 second, itu videonya itu jadi 2 detik. Nah, makin besar interval videonya itu makin lama si kamera memotret video yang kita rekam. Nah, yang 5 detik ini cocok untuk video lama ya, misalkan matahari tenggelam. Nah, itu dia akan memotret 1 frame setiap 5 detik. Kalau untuk gerakan cepat, misal kayak motor, kendaraan gitu, itu lebih baik pakai yang 1 second karena dia akan lebih smooth. Oke, kalau yang fast motion itu cuma kayak video biasa ya, cuma dipercepat gerakannya. Nah, ini. Nah, itu untuk fitur-fitur yang ada di menu video. Kalau foto single, dia foto biasa seperti kamera. Burst itu untuk memotret gerak cepat. Jadi sekali klik dia bisa mengambil gambar beberapa foto. Nah, ini bisa 3 shoot, 5 shoot, dan 10 shoot. Untuk time lapse itu misal kita mau foto
kayak apa ya, bergaya macam-macam gaya, dia akan moto-moto terus kayak gini. Dia tiap 3 second moto, 3 second dia motret, atau kalau pilih yang 5 second, tiap 5 second dia akan motret gitu. Self timer ini buat yang selfie ya, dia ada timernya. Kalau long exposure itu apa ya, itu buat efek kayak misal kita mau foto di jalan raya di apa ya, nanti saya kasih contohnya deh. Jadi di kita sering lihat video foto kendaraan yang lampu belakangnya itu merah-merahnya itu agak berpendar gitu ya. Nah itu pakai long exposure, mode long exposure. Nah ada fitur apa lagi? Udah ya, itu aja. Untuk video normal ini akan saya kasih contohnya all resolusi 4K 30 fps 27K 1080. Akan saya buatkan dengan off dan on stabilisasinya ya. Mungkin bisa jadi referensi untuk kalian yang akan membeli Akasofi 50X ini. Oke. Normal di 4K 30 fps. Ini dia contohnya. Nah, ini adalah contoh perekaman 4K 30 fps ya. Yang di kiri itu stabilisasinya off dan yang kanan itu on. Nah, ini langsung jelas kelihatan ya perbedaan stabilisasinya. Yang kiri itu yang stabilisasi off itu kelihatan getar banget ya. Sementara yang kanan smooth gitu. Nah, makin kelihatan. Nah, bahkan saat ada polisi tidur kelihatan banget. Oh iya, ini posisi kamera saya taruh di atas stang ya, di atas speedometer, nggak taruh di helm. Tapi nanti untuk motovlog saya berikutnya saya ditaruh di helm sih, supaya bisa tengok kanan kiri. Di video ini saya buatkan semua resolusi ya, 4K 30 fps, terus 2.7K 60 dan 30 fps, dan juga 1080p 60 dan 30 fps. Untuk 720 tidak saya buatkan ya, karena mungkin jarang kita pakai juga ya. Paling 720 dipakai kalau kita butuh video yang panjang sementara memori kita terbatas. Nah itu bisa pakai 720 karena hasil perekamannya bisa lebih lama. Oh ya, saya merekam video ini tanpa tambahan efek apapun ya, jadi bawaan kamera long exposure ya tetap 0, terus color dan juga sharpness semua bawaan kamera. Ini saya cuman stabilisasi off dan on aja sih. Oke, ini 2.7K 60 fps, posisi sama, yang stabilisasi off ada di kiri dan stabilisasi on ada di kanan. Untuk 27K ini kualitasnya sedikit di bawah 4K, tapi untuk perekaman biasa saya lebih suka pakai yang ini ya, 27K 60 fps, karena fps nya lebih gede dibanding yang 4K. Karena Akasofi 50X ini untuk yang 4K nya cuma dapat yang 30 fps aja, nggak dapat 60. Jadi saya lebih senang yang ini dibanding yang 4K, karena videonya tuh lebih smooth kalau nambah 60 fps itu. Oh iya, nanti di akhir video juga ada hasil dari video timelapse ya, dan juga hasil dari foto, jepretan foto Akasofi 50X. Jadi jangan di skip supaya kalian bisa melihat semua hasil fitur dari Akasofi 50X ini.
Perekaman video ini saya bawa motor dengan kecepatan 25 km ya, rata-ratanya 25 sampai 30 lah. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak sama beberapa scene ya, karena ada kendaraan lain atau ya faktor lain, jadi nggak sama total. Kita masih di 27K 60 fps. Nah, dan ini adalah yang 27K 30 fps ya, perbedaannya gitu. Pasti yang 60 itu lebih smooth banget, makin banyak fps nya itu pasti lebih smooth. Untuk posisi perekaman video ini saya usahakan yang sama ya, jadi di jalan yang sama dengan resolusi yang sama, cuma stabilisasinya off dan on, kiri off kanan on. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena perbedaan kecepatan kita saya nggak bisa stabil untuk memacu kendaraannya di 25, tapi ini saya usahakan di 25 km per jam. Ini 1080-60 fps, lebih terlihat ya kualitas lebih rendah dibanding yang 4K tadi, kualitas videonya ini jelas. Oke, mungkin untuk hasil 1080 tidak panjang-panjang ya, karena kalian juga nggak akan pakai sih kayaknya ya. Pasti kalau ada resolusi 4K ya pasti 4K atau 2.7K sih. Oke, cukup sekian lah untuk 1080. Ini satu lagi untuk yang 1080 30 fps. Ini adalah video dengan kualitas paling rendah di video review ini. Yang 720K tidak saya buatkan karena pasti sangat jarang kita pakai. Nah, ini adalah video timelapse dari Akasofi 50 dengan interval yang 1 detik. Ini cocok untuk perekaman awan kayak ini, video ini ya. Ini saya rekam di Ciwidey, kebetulan waktu itu cerah, jadi awannya sangat terlihat. Ini hasil foto dengan resolusi 20 megapiksel dari Akasofi 50X. Oke, mungkin cukup sekian video review kita dan hasil Akasofi 50X. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.